Seri keempat Bukek Xiansu. Mutiara Hitam. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Jilid 19. Hai, kau bajul buntung tua bangka tak bermalu. Terdengar suara Siang Mou sini. Han Qi yang mengintai kini melihat kakek yang kaki kirinya buntung dan bertubuh tinggi besar berjubah merah, sedang duduk bersila di atas pembaringan yang indah. Kakek ini tersenyum-senyum dan wajahnya yang tampan itu masih kelihatan muda dan sehat. Tangan kanannya memegang sebuah cawan emas yang besar. Siang Mou sini rebah dengan kepala di atas pangkuan Bo Ulek Chou, rambutnya yang panjang terurai sampai ke lantai. Wanita ini tertawa-tawa dengan sikap genit dan manja, lalu menyambung kata-katanya. Kau sudah tua bangka akan tetapi hatimu lebih muda daripada orang yang paling muda. Masih kurangkah perempuan muda yang kau keram di sini? Masa kau menginginkan pula dua orang darah itu? Bo Ulek Chou yang sudah mendekatkan cawan emas pada bibirnya, menunda minumnya dan memandang wajah yang menengadah di atas pangkuannya, tersenyum dan berkata. Kim Bue, setua ini kau masih cemburu? Ia tertawa bergelak. Siang Mou sini cepat bangkit duduk dan matanya mendelik. Tua bangka menyebalkan. Aku cemburu padamu? Memalukan. Kau tahu aku tidak cemburu, aku tidak peduli kau akan mengumpulkan ribuan perempuan seperti juga kau tidak cemburu dan peduli kalau aku mengumpulkan ribuan pemuda-pemuda tampan. Akan tetapi, dua orang darah itu adalah putri Kambusin, mereka itu adalah cucu-cucu ketua bengkau yang sudah berhasil kita bunuh. Mereka tadinya dapat lolos, sekarang dapat tertawan oleh murid-muridmu, itu baik sekali. Kenapa tidak lekas bunuh mereka? Makin lama mereka dibiarkan hidup, makin banyak pula kesempatan bagi mereka untuk lolos. Lebih baik kita singkirkan bahaya di hari depan kita. Omonganmu selalu benar, Kim Bue. Akan tetapi, aku merasa sayang untuk membunuh mereka begitu saja. Seperti juga bocah laki-laki yang akan kau ambil darah dan sumsumnya, dua orang darah itu adalah keturunan orang pandai, mereka memiliki tulang yang baik dan darah bersih, juga. Amat cantik jelita. Malam ini, aku janji padamu, mereka akan kutundukkan mau atau tidak mau, dan besok masih belum terlambat untuk membunuh mereka. Dasar mata keranjang. Akan kulihat besok, kalau kau belum bunuh mereka, aku sendiri yang akan turun tangan. Bo Ulek Chou mendekatkan mukanya dan mencium pipi Siang Mou sini sambil tertawa ia mendekatkan cawan emas pada bibirnya, tetapi kembali ia menunda karena Siang Mou sini berkata mencela. Kau akan mencelakai dirimu dengan minuman seperti itu? Hahaha, mana bisa celaka? Darah ular salju amat besar khasiatnya, tentu saja terutama sekali kepadaku. Kau tahu, aku ahli imkang aku membutuhkan racun dingin untuk memperkuat tenagaku, tidak seperti kau yang suka akan yang panas-panas, hahaha. Pada saat itu terdengar pintu terketok dari luar. Han Qi yang sejak tadi mengintai dan mendengarkan dengan wajah pucat dan tubuh menggigil saking gelisahnya mendengar dua orang kakak perempuannya juga tertawan, menjadi makin kaget dan cepat-cepat ia menarik kepalanya, mendekam di bawah jendela yang gelap. Ia hanya mendengarkan sambil menahan napas. Akan tetapi ternyata bahwa yang datang memasuki kamar itu adalah seorang pendeta jubah merah anak buah Bo Ulek Chou dan mereka bicara dalam bahasa Tibet yang sama sekali tidak dimengerti Han Qi. Kemudian terdengar Bo Ulek Chou memaki-maki, juga Siang Mou sini berseru marah. Mari kita lihat bagaimana macamnya iblis itu. Terdengar mereka meninggalkan kamar. Setelah keadaan di situ sunyi, barulah Han Qi berani menggerakkan lehernya mengintai. Kamar itu kosong. Hatinya berdebar. Kedua orang kakaknya tertawan pula. Di mana? Dengan hati-hati ia lalu naik ke atas jendela, lalu memasuki kamar itu. Tubuhnya masih gemetar dan jantungnya masih berdebar. Lehernya seperti dicekik, amat kering dan haus. Keadaan sudah amat sunyi dan agaknya ia akan dapat melarikan diri, akan tetapi ia mendengar bahwa dua orang kakaknya tertawan, lenyaplah keinginan hatinya untuk melarikan diri. Ia lama menyelidiki dan mencari di mana kedua orang kakaknya ditahan dan ia akan berusaha menolongnya. Bau harum sedap menarik perhatiannya. Cawan emas itu masih di atas meja dan isinya penuh. Agahnya Bo Ulek Chou tidak sempat meminumnya, keburu datang pelapor yang membuatnya marah-marah dan meninggalkan kamar.
Mencium bau sedap dan melihat isi cawan yang kuning kemerahan dan jernih, makin kering rasa tenggorokannya. Sebagai putra pendekar yang dilatih silat sejak kecil, Han Ki tidak asing dengan arak, karena seringkali ia diharuskan minum arak obat untuk memperkuat tulang-tulangnya dan membersihkan darahnya. Dalam keadaan gelisah ia menjadi haus sekali melihat arak dalam cawan emas itu, tak dapat ia menahan keinginan hatinya. Tanpa banyak pikir lagi ia lalu menyambar cawan emas dan menuang isinya ke mulut. Sedap dan manis. Rasa enak membuat ia minum terus sampai cawan itu kosong. Ketika ia melempar kembali cawan ke atas meja, ia mengeluh dan terhuyung-huyung ke kanan-kiri. Tubuhnya terasa aneh sekali, sebentar terasa panas yang selama ini memenuhi tubuhnya menjadi makin panas seperti terbakar, akan tetapi di lain saat menjadi dingin sampai giginya atas bawah saling beradu dan tubuhnya menggigil. Selain ini, di dalam dada dan seluruh tubuhnya terjadi tarik-menarik antara dua macam tenaga raksasa yang membuat tubuh anak itu terhuyung-huyung dan kemudian robohlah Han Ki dalam keadaan pingsan di atas lantai dalam kamar Siang Mou sini. Apakah yang terjadi pada anak ini? Dia menjadi korban pengaruh dua macam obat yang bertentangan. Mula-mula ia dijejali makanan yang mengandung hawa panas luar biasa, yang membuat darahnya seolah-olah mendidih dan tubuhnya menjadi panas sekali. Kemudian, tanpa ia ketahui, ia minum obat dalam cawan emas, obat yang disangkanya arak biasa. Padahal obat itu adalah milik Bo Ulek Chowu, obat yang mengandung hawa dingin luar biasa karena terbuat daripada darah ular salju. Dengan demikian, dua macam obat berbahaya, yang memiliki daya kekuatan luar biasa, panas dan dingin, bertemu di dalam tubuhnya, diserap oleh darahnya yang menjadi medan pertempuran antara dua kekuatan. Darahnya keracunan secara hebat sekali. Ketika akan roboh pingsan, dari mulut anak ini keluar bisikan. Aku harus menolong kedua enciku, kakak perempuanku. Harus kutolong mereka. Seperti kita ketahui atau dapat menduga, dua orang enci anak ini, Kam Siang Kui dan Kam Siang Hui, telah lenyap ketika mereka sedang menonton pertandingan antara Xiao Bin Lomo melawan Qiang Liong. Pada saat Xiao Bin Lomo meledakkan senjata rahasianya yang mengeluarkan asap tebal, dua orang gadis itu secara tiba-tiba roboh tertotok. Mereka kaget dan heran sekali karena tidaklah sembarang orang mampu merobohkan mereka begitu mudah dengan serangan gelap dari belakang. Akan tetapi ketika mereka melihat bahwa yang mengempit tubuh mereka dengan kedua lengan adalah seorang pendeta gundul jubah merah yang berkaki satu, tahulah mereka bahwa nyawa mereka terancam maut. Mereka terjatuh ke dalam tangan musuh besar mereka, Bo Ulek Chowu yang sakti, yang telah membunuh ayah bunda dan kakek mereka. Ketika kakek itu tidak segera membunuh mereka dan menjebloskan mereka ke dalam kamar tahanan, dibelenggu dan dijaga oleh Weisyo jubah merah, dua orang gadis itu dapat menduga bahwa nasib yang lebih mengerikan daripada maut sendiri yang tengah menanti mereka. Namun mereka tidak berdaya sama sekali, hanya mengambil keputusan bahwa setiap kesempatan akan mereka pergunakan untuk mengamuk dan mengadu nyawa. Kesini jalannya, Po Leng In berbisik sambil menarik tangan Qiang Liong yang digandengnya. Mereka menyusup di antara pohon-pohon kecil, setengah merunduk dan mendaki naik lereng gunung itu. Sekeliling puncak terjaga kuat, hanya bagian ini yang tidak terjaga karena sukar dilewati. Setelah berbisik demikian, karena muka mereka saling berdekatan, Po Leng In merangkul leher dan mencium. Sudah, bukan saatnya bersenang-senang. Qiang Liong mencela sambil menjauhkan mukanya. Po Leng In menarik napas panjang. Liong Koko, bisiknya dengan suara mesra dan manja, Aku cinta padamu, selamanya aku tak ingin berpisah dari sampingmu. Cukuplah. Kita bertemu dan bersenang-senang, cukup sudah. Kau berjanji untuk membantuku menolong Siang Kui, Siang Hui, dan Han Ki. Jalan hidup kita bersimpang, setelah selesai tugasku, kita berpisah sebagai sahabat. Tapi, cukup sudah. Tidak ada cinta di antara kita, tidak ada kecocokan dalam jalan hidup. Asal kelak kita tidak saling bertentangan dalam jalan hidup masing-masing, hatiku akan lega. Nah, kemana sekarang jalannya? Wajah yang cantik itu menjadi muram, mulutnya yang tadinya tersenyum bahagia itu kini menjadi pahit. Aku tahu. Aku harus tahu diri. Po Leng In menahan isak yang keluar dari dalam dada, kemudian menudingkan telunjuknya ke depan. Lewat lereng berbatu-batu itu dan kita akan berada di wilayah kediaman mereka.
Lihat itu sungai Nukiang sudah tampak. Qiang Liong memandang ke kanan yang ditunjuk wanita itu. Di bawah sana tampak air sungai yang berliku-liku, berwarna putih dan di sebelah depan, masih remang-remang di senja hari itu, tampak puncak Kaolikungsan yang menjadi markas para pendeta jubah merah. Di sanalah kedua orang gadis dan adik mereka ditawan dan diam-diam Qiang Liong berdoa semoga tiga orang itu masih dalam keadaan selamat. Tiba-tiba Poleng In memegang lengannya. SST, Koko, lihat. Tempat mereka berdiri merupakan lereng yang tinggi dan dari situ mereka dapat melihat pemandangan terbuka di sebelah timur Gunung Kaolikungsan. Qiang Liong dapat melihat serombongan orang mendaki bukit itu, gerakan mereka cepat dan tangkas dan di tengah-tengah rombongan terdapat dua buah kereta tahanan yang didorong-dorong naik. Poleng In mengeluarkan suara melengking tinggi, mengagetkan Qiang Liong. Pemuda itu memegang lengannya erat-erat dan membentak lirih. Apa yang kau lakukan? Aku memberi peringatan kepada para penjaga dan semua yang berada di atas. Apa maksudmu? Bukankah hal itu membuat mereka siap dan akan menyukarkan aku menolong anak-anak mendiang Paman Busin? Poleng In menggeleng kepalanya. Sebaliknya malah. Jika para penjahat melihat rombongan orang asing itu tentu mereka akan turun dan semua perhatian akan dicurahkan terhadap rombongan itu. Di dalam keributan, apalagi di waktu malam, penjagaan di atas menjadi kurang diperhatikan dan kau dapat bergerak leluasa. Qiang Liong mengangguk-angguk dan melepaskan lengan gadis itu. Marilah kita lanjutkan perjalanan ke atas. Poleng In menggeleng kepalanya. Jangan, kau menanti di sini sampai gelap. Aku harus pergi dulu. Kembali tangan pemuda ini memegang lengannya. Leng In, apa sebetulnya kehendakmu? Pertanyaan ini disertai pandang mata penuh selidik dan curiga. Liong Koko, kau masih belum percaya kepadaku, kepada orang lain, mungkin aku akan melakukan pengkhianatan atau aku akan membunuhnya, habis perkara. Akan tetapi tidak mungkin terhadapmu. Kau tahu, setelah aku mengeluarkan suaraku tadi, guruku dan yang lain-lain akan tahu bahwa aku telah datang. Kalau aku tidak lekas-lekas menemui mereka, apa kau kira mereka takkan menjadi curiga? Aku harus segera naik ke sana, dan akan kuusahakan agar mereka semua turun puncak menghadapi rombongan. Kalau sudah gelap, kau boleh merayap terus, melalui lereng berbatu itu. Kemudian setelah kau melihat bangunan-bangunan di puncak, carilah bangunan yang paling besar di tengah. Di sanalah dua orang gadis itu ditawan, sedangkan adik mereka itu ditawan dalam bangunan di samping kanannya, tempat tinggal guruku. Kurasa, hanya penjaga-penjaga lemah saja yang akan menghalangimu. Maafkanlah kecurigaanku tadi, Leng In. Baiklah aku menurut petunjukmu. Poleng In tiba-tiba merangkulnya. Koko, kau takkan melupakan Poleng In, bukan? Qiang Liong menggeleng kepalanya, akan tetapi lalu menyambung lirih. Aku akan tetap mengenangmu sebagai sahabat, kecuali kalau kelak kita saling jumpa dalam keadaan lain. Kalau jalan kita bersimpang, terpaksa aku menentang kau dan gurumu. Poleng In terisak, melepaskan rangkulannya lalu lari ke depan, menuju ke puncak. Gadis yang hebat, Qiang Liong berkata seorang diri, sayang terjerumus menjadi murid iblis betina itu. Ia duduk terlindung pohon-pohon kecil dan dari tempat ia duduk, ia dapat memandang ke bawah, ke sebelah timur. Dari tempat ia berada, ia tak dapat melihat siapa adanya rombongan orang yang gerakannya tangkas itu, juga tidak tahu siapa yang berada di dalam dua buah kerangkeng tahanan. Akan tetapi ia mengenal kakek yang kurus, yang berjalan di depan rombongan itu. Kakek itu menggendong bambu di punggung, pinggangnya dilingkari dompet-dompet tempat senjata-senjata rahasianya yang aneh. Kakek itu adalah Xiao Bin Lomo. Teringat akan ini, Qiang Liong terkejut dan ia mengerahkan ketajaman pandang matanya untuk menembus cuaca senja yang remang-remang untuk melihat lebih jelas siapa yang berada di dalam kereta kerangkeng itu. Tidak tampak jelas, namun hatinya berdebar. Siapa mereka? Ada dua orang dalam dua buah kerangkeng itu. Qiang Liong tak dapat menduga bahwa yang berada di dalam kereta kerangkeng itu, yang seorang adalah Mutiara Hitam. Memang, Qilan dan Yu Xiangqi yang berada di dalam kereta kerangkeng itu. Rombongan itu adalah orang-orang Tian Liongpang yang dipimpin oleh Cap Ji Liong.
Setelah mereka ini berhasil menawan Yu Xiangqi dan Kuilan, mereka lalu melanjutkan perjalanan seperti yang telah diperintahkan oleh Xiao Bin Lomo. Ke Gunung Kaolikungsan. Di kaki gunung ini Xiao Bin Lomo telah menanti dan betul saja seperti dugaan Makiu dan adik-adiknya, kakek ini menjadi gembira sekali melihat dua orang tawanan itu. Yang seorang ketua Hong Sim Kaipang. Bagus, bagus. Hahaha, tentu akan kecut muka Butek Siulam si Banci melihat betapa musuh mudanya terjatuh ke tanganku. Ini merupakan sebuah jasa yang mengangkat aku lebih tinggi daripadanya, memungkinkan aku menjadi orang pertama dari Butek Mosian. Dan gadis ini? Mutiara hitam? Hahaha, dia cantik. Kudengar Boulek Chow paling suka gadis cantik, kebetulan sekali karena aku tidak membawa oleh-oleh untuknya. Hadiah seperti ini tentu akan menyenangkan pemimpin orang-orang Sisia. Hahaha. Demikianlah, dengan girang Xiao Bin Lomo lalu memimpin Cap Jiliong dan beberapa orang pentolan perampok dan bajak yang menjadi anak buahnya untuk mengunjungi pimpinan pendeta jubah merah, yaitu Boulek Chow karena ia sudah mendengar akan sepak terjang pendeta itu yang sudah membasmi Bengkau dan ingin bersahabat untuk memperkuat kedudukannya. Tokoh yang sudah berhasil membunuh Bengkau patut dijadikan sahabat kalau dapat ditarik untuk menguntungkan kedudukannya, sebaliknya bila perlu juga patut dibasmi kalau membahayakan. Dibantu oleh Cap Jiliong dari Tian Liongpang dan para kepala bajak dan rampok, tentu saja ia tidak takut menghadapinya andai kata Boulek Chow memperlihatkan sikap tidak bersahabat. Xiao Bin Lomo yang belum mengenal watak Boulek Chow dan para pendeta jubah merah dari Tibet, juga tidak menduga bahwa di situ terdapat pula Siang Emoyosini orang terakhir Tian Te Liokui, dengan hati besar memimpin rombongannya mendaki lereng Gunung Kaolikungsan. Akan tetapi ketika rombongan tiba di padang rumput yang berada di lereng itu, hari sudah mulai gelap. Karena tidak mengenal daerah ini, Xiao Bin Lomo memerintahkan rombongannya berhenti. Besok kita lanjutkan pendakian ke puncak, katanya. Akan tetapi keadaan yang sunyi dan aman itu segera terganggu oleh suara lengking tinggi yang datangnya dari bawah puncak. Lengking aneh yang mengingatkan Xiao Bin Lomo akan wanita muda yang pernah datang menemui para tokoh Butek Mosian di puncak Cheng Liongsan. Lengking gadis baju merah yang mengaku sebagai murid Siang Emoyosini. Salahkah pendengarannya? Akan tetapi kakek ini tidak sempat memikirkan hal itu karena tiba-tiba terdengar pekik kesakitan dan kemarahan di antara anak buahnya. Di antara sinar obor yang dipasang anak buahnya, ia melihat beberapa orang perampok roboh dan kini tampaklah olehnya hujan anak panah menyerang mereka. Xiao Bin Lomo kaget sekali. Ia melompat ke depan, menyampok anak-anak panah yang menyambar ke arahnya, mengerahkan hikang dan berseru keras. Tahan anak panah! Di sini aku, Xiao Bin Lomo, seorang di antara Butek Mosian, memimpin Cap Jiliong dari Tian Liongpang dan orang-orang gagah dari hutan sungai, bermaksud mengunjungi Boulek Chow pemimpin pasukan Sisia. Suara Xiao Bin Lomo amat nyaring dan bergema di empat penjuru. Seketika terhentilah hujan anak panah dan tiba-tiba tampak api obor yang banyak sekali menerangi tempat itu muncul puluhan orang pasukan Sisia, pasukan panah yang dipimpin oleh belasan orang Weisyo berjubah merah yang berwajah keren. Tempat itu sudah terkurung. Seorang di antara mereka, pendeta jubah merah, melangkah maju dan berkata kepada Xiao Bin Lomo, suaranya paruh besar dan logatnya kaku. Nama Xiao Bin Lomo sudah terkenal, akan tetapi belum cukup besar untuk berlancang datang membawa anak buah ke wilayah kami tanpa izin. Apakah gerangan niat yang dikandung di hati Xiao Bin Lomo dan anak buahnya? Hahaha, bagus sekali kalau orang telah mendengar nama besar Xiao Bin Lomo. Kalau kami datang dengan maksud hati buruk, tentu tidak datang secara terang-terangan. Aku datang dengan hati terbuka, ingin bersahabat dengan Boulek Chow dan membawa hadiah darah jelita untuk Chow. Tidak ada perintah dari Chow untuk menerima tamu. Kalau ada hadiah, boleh serahkan kepada kami dan selanjutnya kami harap Xiao Bin Lomo dan anak buahnya suka meninggalkan gunung sebagai sahabat. Hahaha. Para pendeta Tibet benar-benar tidak memandang mata kepada Xiao Bin Lomo. Akan tetapi karena kedatanganku memang bukan berniat buruk, biarlah kalian boleh membawa gadis jelita yang menjadi tawanan di dalam kerangkeng itu untuk dipersembahkan kepada Boulek Chow diiringi hormatku. Juga harap disampaikan bahwa aku Xiao Bin Lomo mohon berjumpa besok pagi. Pendeta jubah merah itu kelihatan ragu-ragu.
Betapapun juga, ia tidak berani memandang ringan Xiao Bin Lomo yang namanya sudah amat terkenal sebagai seorang tokoh sakti dan agaknya permintaannya ini cukup pantas untuk dipertimbangkan. Kalau ia pergi menghadap Bo Ulek Chowu, menyampaikan persembahan berupa seorang gadis muda cantik yang memang ia tahu menjadi kesukaan ketuanya dan mohon persetujuannya menerima permintaan Xiao Bin Lomo yang sudah merendahkan diri untuk menghadap, agaknya ketuanya takkan marah. Asal Qian Wei suka berjanji akan menjaga agar anak buahmu tidak menimbulkan kekacauan dan tidak pergi dari tempat ini, agaknya kami akan dapat menerima permintaan yang layak ini. Katanya dan ia pun sudah menyebut Qian Wei kepada Xiao Bin Lomo sebagai tanda bahwa ia mengakui kakek itu sebagai seorang sakti. Lega hati Xiao Bin Lomo. Setelah melakukan perjalanan jauh tentu saja ia cukup cerdik dan sabar untuk mengalah dan sedikit merendah terhadap pemimpin pendeta-pendeta Tibet yang sekaligus juga merupakan pimpinan bala tentara Sisia yang kuat itu. Akan tetapi tiba-tiba terdengar bentakan keras yang didahului dengan lengkingan tinggi. Tidak mungkin. Para lesuhut jangan kena dikelabuhi oleh kakek kurus kering yang jahat ini. Namanya Xiao Bin Lomo, mukanya tersenyum-senyum akan tetapi hatinya busuk dan palsu. Xiao Bin Lomo terbelalak memandang dengan penuh kemarahan. Ternyata yang muncul adalah gadis berpakaian merah, murid Siang Mou Sini yang bernama Poleng In. Tampak cantik dan gagah di bawah sinar banyak obor, tangannya memegang pedang dan rambutnya yang hanya tinggal separuh itu tergantung di depan dada. Pokoknya, Nona Po, apakah yang kau maksudkan dengan ucapan itu? Tanya Hui Xiao tinggi besar muka merah. Maksudku, dia ini adalah orang jahat yang tidak mempunyai niat baik. Kalau berniat baik, masa ia membawa-bawa pasukan? Nah, para lesuhut dengar baik-baik, aku akan mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Setelah berkata demikian, Poleng In melangkah maju mendekati Xiao Bin Lomo sambil menudingkan pedangnya ke arah hidung kakek itu. Xiao Bin Lomo, kalau kau benar-benar sebagai seorang tokoh besar dan maksud kedatanganmu baik-baik, tentu kau akan menjawab semua pertanyaanku dengan sebenar dan sejujurnya. Bukankah engkau pernah bertemu dengan aku? Benar, pernah aku melihat Nona di Chengliongsan. Jawab Xiao Bin Lomo, sedikit pun tidak khawatir karena ia memang tidak tahu akan hubungan guru Nona ini dengan Bo Ulek Chowu. Bagus, engkau ternyata masih cukup berani untuk menjawab sebetulnya. Bukankah engkau bersama dengan Tai Lek Kauong, Butek Siulam, Jin Kem Hoaong, dan seorang tokoh lain lagi membentuk apa yang kalian sebut Butek Mosian? Xiao Bin Lomo mengangguk-angguk bangga. Memang benar dan akulah orang pertamanya. Bagus. Sekarang katakan, ketika aku muncul di sana mewakili guruku untuk menghadiri pertemuan puncak, engkau melihat Butek Siulam menangkapku dan menghinaku, menghina nama baik guruku, dan hampir membunuhku. Betulkah? Dan engkau sama sekali tidak mencampuri urusan itu malah engkau lalu pergi, betul? Xiao Bin Lomo masih tidak mengerti apa artinya semua itu dan apa hubungan dengan Bo Ulek Chowu serta para Weisyo jubah merah ini. Namun sebagai seorang cerdik, kini melihat munculnya Poleng In di antara para Weisyo jubah merah, ia dapat menduga tentu ada hubungan baik di antara mereka itu. Maka ia lalu menjawab. Yang menghinamu adalah Butek Siulam, tidak ada sangkut pautnya dengan aku. Bagus, tidak ada sangkut pautnya kau bilang. Akan tetapi kau tadi mengaku bahwa Butek Siulam adalah sekutumu, saudaramu dalam kelompok Butek Mosian. Engkau melihat guruku diperhina nama baiknya tanpa bilang apa-apa, melihat aku hampir dibunuh kau pun tidak bilang apa-apa, sekarang masih berani datang dengan maksud baik? Apa sangkut pautnya dirimu atau gurumu dengan kunjunganku pada Bo Ulek Chowu? Aku. Tutup mulutmu. Engkau tentu datang sebagai pembela bengkau. Setelah berkata demikian, serta-merta Poleng In lalu menerjang maju, menyerang Xiao Bin Lomo dengan pedangnya yang bergerak cepat seperti kilat menyambar. Namun dengan mudah sekali Xiao Bin Lomo miringkan tubuh mengelak, bahkan sekali tangannya diulur ke depan, hampir saja gagang pedang di tangan Poleng In dapat dirampasnya. Gadis itu berseru kaget dan meloncat mundur. Sementara itu, para Huisyo jubah merah yang mendengar betapa kakek ini berani menghina nama baik Siang Mou Sini, tentu saja sudah menjadi terpengaruh dan serentak mereka maju menerjang dengan senjata mereka. Hahaha.
Pendeta-pendeta Tibet muda dibujuk murid Siang Mou sini. Xiao Bin Lomo tertawa bergelak dan kedua tangan dan kakinya bergerak-gerak dengan ilmu silatnya yang dahsyat dan aneh. Dua orang Weisyo yang ilmunya tinggi, setingkat dengan ilmu Poleng In, kena ditendang mencelat. Adapun Cap Ji Liong tokoh-tokoh Tian Liong Pang, para ketua bajak dan rampok, yang melihat betapa datuk mereka diserang dan dikeroyok, segera berteriak marah dan menyerbu, diikuti anak buah mereka. Demikian pula dari pihak anak buah para pendeta, yaitu orang sisya yang berani dan liar, sambil mengeluarkan teriakan lantang lalu maju menggerakkan senjata masing-masing. Terjadilah perang kecil yang dahsyat dan seru di antara sinar-sinar obor. Di bawah pimpinan Xiao Bin Lomo yang sakti, Cap Ji Liong mengamuk hebat dan tentu akan banyak jatuh korban di tangan Xiao Bin Lomo dan 12 orang naga itu kalau saja Xiao Bin Lomo yang cerdik tidak cepat berseru nyaring. Hajar kerbau-kerbau dungu ini, akan tetapi jangan bunuh mereka. Inilah sebabnya maka orang-orang sisya yang roboh, juga beberapa orang Weisyo jubah merah, hanya terluka saja dan tidak sampai tewas. Melihat hebatnya sepak terjang para penyerbu, seorang Weisyo jubah merah cepat-cepat lari naik seperti terbang cepatnya, membuat pelaporan kepada Bo Ulek Chowu. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Bo Ulek Chowu yang sedang bersenang-senang dengan Siang Mou sini di dalam kamar iblis betina ini, segera lari keluar ditemani Siang Mou sini. Kuilan yang terkurung dalam kerangkeng tidak luka parah seperti Yu Siang Qi yang sampai lama berada dalam keadaan pingsan. Ketika sadar dan mendapatkan kedua tangannya terbelenggu, demikian pada kedua kakinya, dan ia meringkuk di dalam kerangkeng, Kuilan cepat bangkit dan meneliti keadaannya. Ia melihat Siang Qi yang masih pingsan berada dalam kerangkeng lain, tak jauh dari kerangkeng yang mengurung dirinya, didorong-dorong oleh beberapa orang, dan dijaga oleh Cap Ji Liong. Sekarang tahulah Kuilan mengapa Siang Qi mendesaknya untuk melarikan diri. Pemuda itu ternyata benar. Kalau ia menurut nasihatnya dan membebaskan diri, biarpun Siang Qi menjadi tawanan, namun dia sendiri masih bebas dan tentu akan dapat mencari akal untuk menolong Siang Qi. Akan tetapi, segala hal telah terlanjur, kini ia sendiri tertawan sehingga tidak saja Siang Qi tak dapat ditolong bahkan keselamatannya sendiri terancam malapetaka hebat. Kuilan meneliti tubuhnya. Tidak terluka parah. Juga belenggu pada kaki tangannya, kalau ia mau, dapat ia patahkan. Namun kerangkeng itu cukup kuat, dan terutama sekali di sekeliling kerangkeng terdapat tokoh-tokoh Cap Ji Liong. Tidak ada harapan baginya untuk meloloskan diri pada waktu itu. Saking jengkelnya, Kuilan lalu memaki-maki di sepanjang jalan. Ia amat marah, akan tetapi pengalaman ini membuat ia bertambah kecerdikannya dan ia tidak mau melepaskan atau mematahkan belenggu kaki tangannya pada saat itu karena maklum bahwa hal ini akan percuma saja. Pedang Siang Hokiam dan jarum hijau dalam kantung telah dirampas musuh dan di sekeliling kerangkeng terdapat Cap Ji Liong yang kosen ditambah banyak kepala bajak dan rampok. Ia menanti kesempatan dan saat baik untuk dapat meloloskan diri dengan berhasil sambil menolong Yu Siang Qi. Akan tetapi, alangkah kaget dan kecewa hatinya ketika di kaki Gunung Kaoli Kungsan, rombongan orang Tian Liong Pang ini bertemu dengan Xiao Bin Lomo yang agaknya memang sudah menanti di situ. Dengan adanya kakek ini, lenyaplah harapannya untuk dapat membebaskan diri. Kuilan tadinya sudah merasa putus asa dan sudah mengambil keputusan untuk memberontak malam hari itu, nekat mengadu nyawa. Maka dapat dibayangkan betapa tegang dan gembira hatinya ketika ia melihat munculnya kesempatan yang baik sekali yaitu pada waktu para pendeta jubah merah yang didahului oleh Poleng In menyerang Xiao Bin Lomo dan anak buahnya. Kuilan segera mengenal Poleng In dan begitu pertempuran dimulai diam-diam ia mengerahkan sinkangnya. Setelah beberapa kali membetot dan menarik, putuslah belenggu kedua tangannya. Tanpa banyak kesukaran, ia membebaskan kedua kakinya. Seorang di antara kepala rampok yang ditugaskan menjaga kedua kerangkeng, berseru kaget dan cepat menghampiri kerangkeng Kuilan. Namun tiba-tiba lengan tangan Kuilan menyambar dari dalam kerangkeng dan tahu-tahu rampok itu sudah tercengkeram lengannya, ditarik ke kerangkeng dan sebelum orang itu mampu berteriak, nyawanya sudah meninggalkan raganya karena pukulan Siang Tok Chiang yang amat dahsyat dari tangan kiri Kuilan. Penjaga kerangkeng semua ada 7 orang. 6 orang yang lain melihat betapa temannya tewas, cepat maju mengurung kerangkeng Kuilan dengan tombak di tangan. Biarpun Kuilan berkepandaian tinggi, namun bertangan kosong menghadapi ancaman tombak,
dari 6 penjuru ini sedangkan dirinya masih dikurung di dalam kerangkeng, amat berbahaya juga. Pada saat itu, 6 orang perampok ini sudah menjerit kesakitan dan roboh bergulingan. Kuilan hanya melihat sinar menyambar, sinar halus. Akan tetapi alangkah heran dan kagetnya ketika melihat betapa muka seorang di antara perampok yang diterangi sinar obor, menjadi hijau ketika orang ini toboh. Itulah tanda bahwa dia terkena racun hijau dari senjata rahasia jarum. Jarum hijau, seperti senjata rahasianya yang kantungnya kini dipegang seorang di antara para perampok, bersama pedang Siang Kok Kiam. Kini ia akan melihat orang yang telah membunuh Huesio dalam kelenteng mempergunakan jarum-jarum hijau. Ketika 2 orang berkelebat datang mendekati kerangkeng, Kuilan terkejut. Yang seorang adalah laki-laki tua berjenggot, pakaiannya sederhana, usianya tentu sudah 60 tahun, tubuhnya kecil kurus, sepasang matanya bersinar lembut, punggungnya membawa pundi-pundi. Orang kedua adalah seorang gadis amat cantik, senyumnya manis, rambutnya digelung ke atas, usianya sebaya dengannya. Kedua orang ini memegang sebatang pedang dan di pinggang gadis itu terdapat sebuah kantong kulit. Agaknya gadis itulah yang tadi melepaskan jarum-jarum hijau yang merobohkan para penjaga kerangkeng. Kuilan mengerahkan tenaganya, menghantam kerangkengnya sehingga terdengar suara keras dan jebollah kerangkeng itu. "Engkau hebat sekali, adik manis," kata gadis itu melihat cara Kuilan menjebol kerangkengnya. Akan tetapi sambil berkata demikian ia menggunakan pedangnya untuk dibabatkan ke arah kerangkeng yang mengurung tubuh Yu Xiangqi. "Jangan ganggu dia." Kuilan menyambar cepat, mengirim pukulan Siang Tokciang ke arah gadis cantik itu. Hebat sekali serangannya dan karena hal ini ia lakukan dari belakang selagi gadis itu membabatkan pedangnya ke arah kerangkeng, maka tentu serangannya akan mengenai sasaran. Des! Tubuh Kuilan terhuyung mundur dan lengannya terasa sakit. Kakek kurus yang menangkisnya itu pun terhuyung mundur dan berubah wajahnya ketika berseru, "Ih! Inikah Siang Tokciang? Keji sekali." Akan tetapi Kuilan tidak mempedulikan kakek ini karena perhatiannya tertuju kepada keselamatan Yu Xiangqi yang ia sangka akan dicelakakan gadis cantik itu. Ketika ia membalikkan tubuh memandang, ternyata dugaannya keliru karena kini gadis itu telah membabat. Beberapa orang Huesio jubah merah putus kerangkeng dan bahkan sudah melepaskan belenggu tangan Yu Xiangqi. "Siapa kalian? Mau apa?" tanyanya gagap. "Nona, kami datang menolong kalian. Selagi ada kesempatan tidak lekas lari, mau tunggu apa lagi?" "Goatji, anak Goat, kau jaga di belakangku, biar ku gendong dia." Tanpa pedulikan Kuilan lagi, laki-laki kurus itu lalu melompat ke dekat kerangkeng Xiangqi, menyambar tubuh pemuda itu dan memanggulnya, kemudian melompat hendak lari. Gadis cantik yang disebut Goat itu pun dengan pedang terhunus melompat di belakangnya, melindungi kakek yang menggendong pemuda itu. Kuilan cepat mengambil pedang dan kantong jarumnya dari tubuh penjaga yang sudah menjadi mayat, kemudian berpaling menonton pertempuran yang berlangsung hebat. Ia melihat betapa Po Leng In terdesak hebat biarpun gadis ini mengeroyok Xiao Bin Lomo dengan beberapa orang Huesio jubah merah. Timbul keinginan hatinya untuk membantu Po Leng In karena dianggapnya bahwa munculnya Po Leng In merupakan pertolongan baginya, membuka kesempatan baginya untuk membebaskan diri. Akan tetapi ia teringat akan keselamatan Yu Xiangqi. Pemuda ini dalam keadaan luka-luka parah, kini dibawa lari 2 orang yang sama sekali tak dikenalnya. Bagaimana kalau pemuda itu terjatuh di tangan musuh? Berpikir demikian, tanpa banyak cakap lagi Kuilan lalu melompat dan lari mengejar bayangan 2 orang yang membawa lari tubuh Yu Xiangqi. "Tahan, senjata!" Bentakan ini keras luar biasa, seakan-akan menggetarkan gunung Kaolikungsan. Apalagi bagi anak buah Xiao Bin Lomo karena sambil membentak, Bo Ulek Chow melakukan gerakan mendorong sehingga 4 orang anggota Cap Jiliong terpental dan terhuyung-huyung mundur hanya oleh hawa pukulan yang amat kuat, keluar dari dorongannya tadi. Para Huesio jubah merah dan orang-orang Sisia cepat menarik senjata masing-masing dan melompat mundur. Xiao Bin Lomo juga memberi perintah kepada anak buahnya untuk menghentikan pertandingan. Mereka berdiri saling berhadapan, saling pandang di bawah sinar obor yang amat banyak. Xiao Bin Lomo melihat seorang Huesio tinggi besar berkaki 1, memegang sebatang tongkat kuningan yang amat besar dan berat dengan kepala tongkat berukirkan patung Buddha yang amat indah.
Di dekat kakek ini berdiri seorang wanita yang amat cantik dan garang, berambut terurai panjang. Wanita ini sukar ditaksir berapa usianya, bibirnya manis tersenyum-senyum akan tetapi matanya membuat orang berdiri bulu tengkuknya karena sinar mata itu amat keji dan ganas. Melihat wanita ini jantung Xiao Bin Lomo berdebar saking kagetnya karena biarpun selamanya ini belum pernah bertemu dengan wanita ini, sekarang ia dapat menduga bahwa wanita ini tentulah Siang Mou Sini, seorang di antara Tiante Liokui yang sudah terbasmi habis itu. Ia memang mendengar kabar bahwa hanya Siang Mo Sini seorang yang masih hidup di antara Tiante Liokui, akan tetapi menurut berita, wanita sakti ini sudah mengasingkan diri di pulau kosong di Laut Selatan. Kini mengertilah Xiao Bin Lomo mengapa Po Leng In bersekutu dengan Hueshio jubah merah, kiranya gurunya berada di tempat ini, bersama Bo Lek Chou. Hahaha. Terima kasih bahwa Bo Lek Chou berkenan keluar sendiri menyambut. Sungguh merupakan kehormatan besar bagiku. Tidak kelirukah dugaanku bahwa sahabat yang perkasa ini adalah Bo Lek Chou, pemimpin pasukan Sisia yang gagah berani? Xiao Bin Lomo menegur sambil mendekati Bo Lek Chou. Bo Lek Chou mengerutkan alisnya yang tebal, lalu matanya menyapu keadaan di sekeliling tempat itu. Ia melihat beberapa orang anak buahnya terluka dan dirawat teman-temannya, akan tetapi tak seorang pun tewas. Ia mengangguk-angguk dan kembali memandang Xiao Bin Lomo sambil berkata, menggerakkan tongkat kuningan itu di depan dada. Pinceng pernah mendengar nama besar Xiao Bin Lomo. Apakah Lomo mengandalkan kepandaian tidak memandang mata kepada Pinceng? Aku, dan malam ini sengaja hendak mencoba kepandaianku? Hohohaha. Sama sekali tidak. Salah mengerti. Salah mengerti. Mana bisa aku begitu tak tahu diri membentur gunung? Aku Xiao Bin Lomo selamanya mengenal orang gagah. Aku sengaja datang untuk berkenalan dan bersahabat, dan sebagai bukti kemauan baikku, aku datang membawa hadiah seorang darah jelita yang liar, bukan sembarangan darah berjuluk mutiara hitam, untuk dipersembahkan kepada Bo Lek Chou. Pada saat itu Makiu sudah lari menghampiri Xiao Bin Lomo dan berkata, suaranya gugup. Lo Qianwei, dalam keributan. Dua orang tawanan telah lolos. Apa? Sekali ini Xiao Bin Lomo lupa ketawanya dan mukanya kelihatan marah sekali. Goblok kau. Hayo lekas kejar sampai dapat. Ia lalu menjura kepada Bo Lek Chou setelah melihat Cap Jiliong berkelebat pergi untuk mengejar tawanan yang lolos, menjura dan berkata, maaf, Chou, aku harus menangkap kembali tawanan itu dan mempersembahkan kepadamu sebagai bukti niat baikku. Besok aku naik untuk menghadap. Tanpa menanti jawaban, Xiao Bin Lomo lalu berkelebat pergi menyusul anak buahnya. Iblis tua itu mencurigakan. Kata Siang Mou Sini. Dia, memang jahat dan sama sekali tidak boleh dipercaya. Kata Po Leng In. Sudah Tecu, murid, laporkan bahwa dia adalah seorang di antara butek Mosian yang membiarkan saja ketika Tecu dihina di Chen Liongsan. Harus diberi hajaran. Siang Mo Sini sudah siap untuk mengejar ketika tiba-tiba terdengar suara tanduk ditiup dari puncak. Itulah tanda rahasia yang digunakan oleh pasukan Sisia untuk memberi tanda bahaya. Agaknya di puncak terjadi hal yang tidak baik. Marilah, Kim Bue, kita lihat ke atas. Urusan Xiao Bin Lomo kita tunda sampai besok, kita lihat apa kehendaknya besok. Ketika dua orang sakti itu dengan gerakan cepat laksana terbang berkelebat ke arah puncak, wajah Po Leng In menjadi pucat. Ia dapat menduga apa maknanya tanda bahaya yang ditiup orang di puncak itu. Tentu Qiang Liong sudah turun tangan dan agaknya ketahuan penjaga. Dengan jantung berdebar tak enak ia lalu berlari cepat pula menyusul gurunya dan Bo Lek Chou, mendahului para pendeta jubah merah yang juga berlari-lari naik. Dugaan Po Leng In memang tepat. Qiang Liong yang ditinggalkan wanita ini di lereng gunung itu, menanti sampai cuaca menjadi gelap dan tepat seperti yang dipesankan Po Leng In. Ia lalu mendaki ke puncak melalui lereng berbatu. Gerakannya cepat sekali akan tetapi ia berlari naik dengan amat hati-hati dan waspada. Begitu tiba di puncak, hatinya girang melihat keributan dan melihat para pendeta baju merah berlari-larian keluar masuk pintu gerbang yang terjaga kuat oleh orang-orang Sisia.
Kemudian dari tempat persembunyiannya di luar tembok, ia melihat pula pendeta baju merah yang buntung kaki kirinya berkelebat cepat keluar tembok bersama seorang wanita cantik berambut panjang. Ia dapat menduga bahwa tentu mereka inilah Bo Ulek Chow dan Siang Moyu Sini. Biarpun hanya mendengar keterangan dari Poleng In, namun kini melihat gerakan mereka berdua demikian cepat, ia tahu bahwa dua orang itu amat sakti. Maka legalah hatinya ketika melihat dua orang ini berlari turun diikuti beberapa orang pendeta baju merah dan sepasukan orang-orang Sisia. Ia segera meloncat ke atas tembok pada saat peronda dan penjaga sedang lengah karena keributan yang terjadi di bawah puncak. Makin terasa olehnya jasa Poleng In, karena ia maklum bahwa andai kata tidak terjadi keributan di bawah puncak, andai kata Poleng In tidak sengaja memancing keributan dan memancing keluar dua orang sakti itu serta menimbulkan kesibukan di puncak, akan sukarlah baginya untuk dapat melompati tembok yang selalu terjaga rapat itu. Gerakan Qiang Liong memang amat cepat sehingga tubuhnya sukar diikuti pandangan mata orang biasa. Ketika ia meloncat ke dalam dan bergerak menyelinap di antara bangunan-bangunan di situ, yang tampak hanya berkelebatnya bayangan putih saja. Betapapun juga, ketika ia tiba di bangunan terbesar di tengah-tengah kelompok bangunan itu, seperti yang ditunjuk oleh Poleng In, ia menghadapi kesulitan. Bangunan ini terjaga, baik di bagian depan, kanan kiri, belakang maupun atas. Dengan hati-hati sekali Qiang Liong mengintai dan mengatur siasat. Agaknya bangunan besar-besar yang menjadi tempat tinggal Bo Ulek Chow dan para selirnya, juga termasuk tempat kediaman Siang Moyu Sini, mempunyai penjaga-penjaga tetap. Di depan terjaga 4 orang, di belakang, kanan dan kiri masing-masing 3 orang dan di atas genting tampak menjaga 2 orang. Dari semua penjaga itu, agaknya penjaga di atas genteng merupakan penjaga berkepandaian tinggi karena mereka adalah 2 orang pendeta jubah merah. Adapun penjaga lain adalah orang-orang Sisia tinggi besar. Qiang Liong lalu mengumpulkan beberapa buah batu kecil, kemudian menyelinap ke sebelah kiri bangunan itu. Beberapa detik kemudian, 3 orang penjaga di sebelah kiri rumah besar itu roboh dan tak sempat mengeluarkan sedikit pun suara karena tengkuk mereka disambar batu-batu kecil yang membuat mereka roboh pingsan tanpa mengetahui sebabnya. Cepat bagaikan bayangan setan, Qiang Liong melompat keluar dan sekaligus mengempit 3 tubuh penjaga itu dibawa ke tempat gelap, ditotok lumpuh dan disembunyikan di bawah gerombolan pohon kembang. Berturut-turut ia lakukan hal seperti pada penjaga di kanan, depan dan belakang sehingga dalam waktu beberapa menit saja 13 orang Sisia yang menjaga rumah itu sudah rebah tumpang tindih dalam keadaan pingsan di bawah pohon. Tepat seperti dugaan Qiang Liong, 2 orang penjaga di atas rumah, yaitu 2 orang pendeta jubah merah, ternyata adalah orang-orang yang memiliki ilmu kepandaian, tidak seperti 13 orang Sisia yang hanya kuat saja. Buktinya, sambitan kerikil dari tangan Qiang Liong itu tidak merobohkan 2 orang Hueshio jubah merah ini, hanya membuat mereka terhuyung-huyung saja di atas genteng. Qiang Liong tidak mau memberi kesempatan. Tubuhnya berkelebat cepat melayang naik ke atas genteng. 2 orang pendeta jubah merah yang masih belum pulih kagetnya, menyambutnya dengan usaha perlawanan. Namun sia-sia, tingkat kepandaian mereka masih terlalu rendah untuk menandingi pemuda sakti ini. 2 kali tangan Qiang Liong bergerak dan mereka sudah tertotok lumpuh dan di saat lain tubuh mereka sudah dilempar di tumpukan tubuh para penjaga lain dalam keadaan pingsan dan lumpuh. Akan tetapi, Qiang Liong tertegun dan mau tidak mau harus mengagumi kesetiaan dan kegagahan para penjaga dan 2 orang pendeta itu karena betapapun dipaksa dan diancamnya, ketika ia mencari keterangan tentang 2 orang gadis tawanan, mereka itu tetap membungkam. Terpaksa Qiang Liong lalu mencari sendiri, menyelinap ke dalam bangunan besar itu. Ketika 4 orang pelayan wanita menyambut munculnya dengan mata terbelalak ketakutan, Qiang Liong cepat mengangkat tangan dan berkata, "Aku tidak akan menyusahkan kalian, aku datang untuk menolong 2 orang tawanan, 2 orang gadis yang ditawan oleh Bo Ulek Chow. Beritahu di mana mereka dan aku akan membawa pergi mereka dari sini dengan segera." Dengan tubuh gemetar 4 orang pelayan itu berlutut dan saking takutnya tak seorang pun dari mereka dapat menjawab. Dan pada saat itu kembali bermunculan wanita-wanita pelayan yang muda-muda dan cantik-cantik, diam-diam Qiang Liong mengeluh dalam hatinya. Tidak dirobohkan berbahaya, untuk menyerang mereka ia tidak tega karena mereka itu adalah wanita-wanita lemah. Hayo lekas beritahukan di mana adanya 2 orang gadis tawanan itu. Kalau tidak, terpaksa aku bunuh kalian.
Ia sengaja mengancam. Ampun. Mereka di sana. Di kamar belakang. Seorang pelayan akhirnya dapat menjawab. Lekas bawa aku ke sana. Pelayan itu terhuyung-huyung ketakutan, akan tetapi dapat berjalan menuju ke ruang belakang, diikuti oleh Qiang Liong dari belakang. Akhirnya mereka tiba di depan sebuah kamar yang pintunya bercat merah, daun pintunya tertutup. Dengan pengerahan tenaganya, sekali dorong saja daun pintu itu terbuka dan Qiang Liong mengeluarkan suara mengutuk ketika ia melihat Xiang Kui dan Xiang Hui, dua orang gadis cucu ketua bengkau yang cantik itu, terbelenggu di atas pembaringan dalam keadaan telanjang. Melihat tumpukan pakaian mereka di atas pembaringan, Qiang Liong cepat meloncat dekat dan sebentar saja semua belenggu yang mengikat dua orang gadis itu sudah dipatahkan. Lekas pakai pakaian kalian. Bisiknya sambil membalikkan tubuh, tidak mau melihat kakak beradik yang telanjang itu. Xiang Kui dan Xiang Hui dengan muka merah sekali cepat-cepat mengenakan pakaian mereka. Untung kau datang tepat pada waktunya, Liong tuaku. Kata Xiang Kui dengan suara terharu. Terima kasih, tuaku. Mari sekarang kita ajar sampai mampus monyet-monyet gundul itu. Seru Xiang Hui penuh kemarahan. Qiang Liong menoleh menghadapi mereka. Mendengar ucapan mereka, melihat sikap dan keadaan mereka, hatinya lega. Ia maklum bahwa kedatangannya belum terlambat. Xiao Moi, jangan bicara tentang menghajar mereka. Jumlah mereka banyak sekali, yang paling penting sekarang, di mana adanya Hanki adik kalian? Barulah Enci adik itu teringat dan mereka menjadi bingung. Kami berdua begitu terculik, selalu dikeram ke dalam kamar ini dan tak seorang pun di antara pelayan ada yang mau membuka mulut memberitahu di mana adanya Hanki. Mari kita cari. Kata Xiang Kui penuh semangat. Qiang Liong menggeleng kepala, lalu menarik tangan mereka keluar dari dalam kamar itu, terus ke ruang depan. Di ruangan ini terdapat rak senjata dan ia menyuruh kakak beradik itu memilih senjata. Xiang Kui dan Xiang Hui memilih sebatang pedang dan begitu tangan mereka memegang senjata, dua orang nona ini kelihatan bersemangat sekali. Mereka sudah gatal tangan untuk mengamuk dan mengadu nyawa dengan orang yang telah membasmi keluarga mereka dan bahkan telah menculik mereka, nyaris membunuh mereka. Melihat sikap ini, Qiang Liong berbisik. Lekas kalian lari dari sini, ambil jalan dari kiri bangunan ini. Di sana ada sebatang pohon, kalian loncati pagar tembok melalui pohon itu dan melarikan diri keluar. Aku akan mencari Hanki baru menyusul kemudian. Mana bisa begini? Xiang Hui mencela. Aku tidak mau lari, aku akan mengadu nyawa dengan monyet-monyet gundul itu. Biarkan kami berdua membantumu, tuaku. Xiang Hui juga berkata nadanya mendesak. Jiwi Xiao Moi harap jangan salah mengerti. Keadaan di sini berbahaya sekali dan amat kuat. Kalau tidak kebetulan ada musuh menyerbu sehingga semua tokoh di sini terpancing keluar, aku sendiri agaknya belum tentu dapat menolong kalian dengan mudah. Kalau Hanki sudah dapat kutolong tentu aku ikut melarikan diri bersama kalian. Akan tetapi sekarang aku harus mencari Hanki lebih dulu. Justru untuk adik kami itu kami harus bantu, kalau perlu dengan taruhan nyawa. Kata Xiang Hui. Qiang Liong habis sabar. Kalian harus mengerti, kepandaian mereka hebat, aku sendiri belum tentu dapat menang menandingi mereka, masih harus melindungi kalian, berarti kita semua berempat akan binasa semua. Kami tidak takut mati. Xiang Kui dan Xiang Hui berseru saling mendahului. Qiang Liong melotot. Kalau aku bekerja sendirian, lebih besar harapan dapat menolong adikmu. Kalian hendak menggangguku? Ingin semua ditangkap dan semua mati sehingga tidak akan ada orang yang membalas kematian ayah bunda kalian? Masih tidak cepat-cepat pergi. Dua orang gadis itu seketika menjadi pucat wajahnya, saling pandang kemudian bagaikan dua ekor ayam digebah, mereka meloncat keluar dan menghilang di dalam gelap. Hanya terdengar mereka meninggalkan isak tertahan. Qiang Liong tersenyum geli. Dasar putri-putri paman Busin gagah perkasa dan berani mati. Ia memuji, hatinya perih teringat akan kematian Kambusin dan istrinya yang begitu menyedihkan. Segera ia teringat akan Kam Hanki, maka cepat ia menyelinap keluar dari bangunan besar itu dan mendatangi para pelayan wanita yang berkumpul di sebuah ruangan dengan tubuh menggigil dan muka pucat. Aku tidak akan ganggu kalian.
Akan tetapi kalian harap memberitahu, di mana adanya Kam Han Ki, anak laki-laki kecil yang diculik dan dibawa ke sini sebagai tawanan. Setelah ribut bicara sendiri akhirnya seorang pelayan berkata, kami tidak tahu orang gagah. Yang menahannya adalah Siang Mo sini. Di mana kamar Siang Mo sini? Pelayan itu hanya dapat menudingkan telunjuknya pada bangunan sebelah kanan bangunan besar itu. Tampak bayangan putih berkelebat dan pemuda baju putih itu sudah lenyap dari depan mata mereka. Para pelayan itu cepat berlutut dan saling peluk penuh rasa takut. Akan tetapi dua orang di antara mereka lalu berlari keluar, biarpun kaki mereka menggigil namun akhirnya mereka sampai juga ke tempat penjaga. Di sini dengan suara terputus-putus mereka lalu menceritakan tentang serbuan pemuda pakaian putih. Ributlah para penjaga, dan para pendeta jubah merah lalu membunyikan tanda tiupan tanduk untuk memberitahu para tokoh yang sedang turun puncak menghadapi lawan. Sebagian pula dengan senjata di tangan lalu menyerbu, lari ke arah bangunan yang menjadi tempat tinggal Siang Mo sini. Qiang Liong yang berhasil memasuki tempat tinggal Siang Mo sini, kaget mendengar suara tiupan tanduk itu. Ia maklum bahwa bahaya mengancamnya, bahwa suara itu merupakan tanda bahaya dan persiapan pihak lawan. Ia harus segera menemukan Han Ki. Rumah itu kosong, agaknya para pelayan sudah lari keluar. Ia cepat menuju ke belakang. Biasanya, tempat tawanan adalah di bagian belakang. Kamar-kamar di belakang dimasukinya, yang pintunya tertutup didobraknya, namun ia tidak dapat menemukan anak itu. Han Ki. Kam Han Ki. Teriakan panggilan berkali-kali ini menggema di sekitar puncak karena suara Qiang Liong didorong oleh Kai Kang yang amat kuat. Namun tidak ada jawaban. Tentu saja Han Ki tak dapat menjawab karena pada saat itu Han Ki menggeletak di dalam kamar Siang Mo sini dalam keadaan pingsan. Suara tapak kaki banyak orang menyatakan bahwa rumah itu telah terkurung. Ia lalu melayang keluar dari dalam rumah melalui jendela. Dalam sekejap mata, belasan buah senjata tajam menyambutnya seperti hujan. Terang-terang-terang. Suara pertemuan senjata nyaring ini disusul robohnya 5 orang pengeroyok sekaligus. Ketika meloncat keluar tadi ia telah mencabut, keluar sepasang senjatanya yang aneh, yaitu sepasang pensil. Dengan tubuh masih melayang dapat menangkis dan sekaligus merobohkan 5 orang pengeroyok, dapat dibayangkan betapa lihainya pemuda ini. Akan tetapi jumlah pengeroyok makin bertambah. Orang-orang Sisia sungguh pun tidak memiliki ilmu silat yang tinggi, namun mereka adalah orang-orang peperangan yang ulet dan berani, lagi pula amat kuat sehingga robohnya banyak kawan tidak mengecilkan hati mereka yang terus mengamuk dan mengeroyok. Jumlah mereka yang puluhan orang banyaknya ini diperkuat oleh belasan orang Huesio jubah merah yang memiliki ilmu silat cukup lihai karena mereka ini adalah kaki tangan, juga murid Boulek Chow. Hebat sekali amukan Qiang Liong. Dalam waktu setengah jam lebih, tidak kurang dari 20 orang Sisia roboh tak dapat bangun lagi ditambah 7 orang pendeta jubah merah roboh terluka. Ia tidak akan melarikan diri sebelum dapat menolong Han Ki. Sepasang siang pit, pensil, di tangannya menjadi 2 gulungan sinar memanjang seperti 2 ekor ular sakti saling belit dan melayang-layang di angkasa. Tahan senjata, mundur semua. Tiba-tiba terdengar suara yang amat nyaring berpengaruh, Qiang Liong tidak mengenal suara ini, akan tetapi semua pengeroyok seketika meloncat mundur sambil menarik senjata masing-masing, bahkan lalu mundur dan berdiri menjadi 2 barisan dengan sikap menghormat. Karena menduga bahwa kini yang muncul tentulah Boulek Chow yang terkenal sakti bersama Siang Mo sini yang kesaktiannya pernah ia dengar dari suhunya, maka Qiang Liong memegang sepasang senjatanya erat-erat, pandang mata ditujukan ke depan. Seluruh urat syarafnya siap menghadapi lawan tangguh. Di bawah sinar obor yang dipegang kedua barisan berjajar di kanan kiri, tampaklah kini seorang pendeta gundul berkaki satu yang berjubah merah. Biarpun kaki kirinya buntung, namun dengan bantuan tongkat, ia dapat berjalan dengan tegak dan cepat sekali. Di samping Huesio ini berjalan seorang wanita cantik yang berambut panjang. Bagus. Engkau tentulah Boulek Chow dan Siang Mo sini, iblis tua jantan betina yang amat keji. Qiang Liong membentak marah sekali. Boulek Chow membelalakan matanya. Kalau seorang tokoh benar seperti Xiao Bin Lomo yang terkenal sakti masih jerih terhadap dirinya,
Bagaimana ada seorang pemuda seperti ini berani memaki dia dan Siang Mou sini? Dan menyaksikan pengeroyokan tadi, melihat banyaknya murid-murid dan orang-orang sisia roboh, benar-benar pemuda ini luar biasa sekali. Keheranannya melampaui kemarahannya ketika ia bertanya. Orang muda yang tak takut mati, engkau siapakah? Dengan sikap tenang pemuda itu menjawab, aku Shiki yang bernama Liong. Karena engkau melakukan kebiadaban di kalangan bengkau dan menculik wanita dan kanak-kanak, maka aku datang untuk menghadapimu. Boleh Chou, hayo kau bebaskan Kam Han Ki, anak kecil itu tidak tahu apa-apa. Boleh Chou mengangguk-anggukan kepala sambil meraba kepalanya yang gundul. Hai. Pantas kau seberani ini. Kiranya engkau inikah yang bernama Kiang Kongcu, putra Pangeran Sung yang terkenal sebagai murid suling emas. Tiba-tiba Siang Mou sini melompat ke depan dan tertawa, suara ketawanya melengking tinggi menyeramkan, sungguh pun wajahnya menjadi menarik sekali ketika tertawa, karena tampak giginya berderet rapi dan putih berkilauan di balik bibir merah, cuping hidungnya berkembang kempis dan matanya menyinarkan api. Hai, inikah murid suling emas? Bagus, kau wakili gurumu mampus di tanganku. Berkata demikian, kepala wanita ini bergerak dan dari kanan kiri pundaknya menyambar bayangan hitam. Ciut! Dahsyat sekali gulungan dua, sinar hitam ini menyambar ke arah leher dan pusar Kiang Liong. Pemuda ini sudah menyaksikan kelihayan Po Leng In menggunakan rambut sebagai senjata, namun dibandingkan dengan gerakan ini, Po Leng In bukan apa-apa. Dua gumpal rambut panjang ini menyambar seperti dua ekor naga, mengeluarkan bunyi mengerikan dan mendatangkan bau harum yang mencekik leher. Pemuda ini maklum bahwa terkena hantaman ujung rambut ini akibatnya hebat, apalagi kalau sampai terbelit. Karena itu, cepat ia sudah menggerakkan sepasang pensilnya, menggetarkan sepasang senjata itu dengan tenaga sinkang. Plak-plak. Siang Mou sini terkejut bukan main sampai mengeluarkan suara kaget ketika sepasang gumpalan rambutnya itu terpukul membalik. Getaran pensil itu tidak memungkinkan rambutnya untuk melibat. Rasa kaget ini berbalik menjadi kemarahan. Kembali kepalanya bergerak dan kini dua gumpalan rambut bergabung menjadi satu dan menyambar ke depan, gerakannya seperti sebatang toya baja menghantam kepala Kiang Liong. Karena bergabung menjadi satu, maka tenaganya menjadi lipat dua kali. Menyusul serangan rambut ini, kedua tangan Siang Mou sini juga bergerak melakukan pukulan dengan jari-jari tangan terbuka. Hebatnya, dari kedua telapak tangan itu keluarlah bau yang amis sekali, amis busuk dan tampak telapak tangannya merah seperti mengeluarkan darah. Kiang Liong yang tahu bahwa ia berhadapan dengan orang sakti, bekas musuh besar gurunya, tidak mau bersikap sembrono. Ia sudah siap dan kini ia menggerakkan kedua pensilnya seperti orang mencoret-coret di udara, menuliskan huruf-huruf indah dengan gerakan indah pula. Dalam sekejap mata, sepasang pensilnya sudah membuat gerakan menyilang dan seperti menggunting rambut. Siang Mou sini terkejut dan menarik kembali rambutnya melanjutkan pukulan telapak tangan merah ke arah dada dan lambung pemuda itu. Namun gerakan coret-coret selanjutnya itu secara otomatis membuat sepasang pensil sudah maju menyambut pergelangan kedua tangan Siang Mou sini dengan totokan-totokan pada jalan darah. Bersambung ke jilid 20. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.